satu tentang pemanasan global atau global warming. Kita awali dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Bumi kita ini dilapisi oleh atmosfer. Di atmosfer terdapat banyak gas-gas rumah kaca, seperti contohnya adalah siklus air, karbon dioksida, metana, dan sebagainya. Ketika bumi mendapatkan energi panas dari matahari, maka bumi akan menjadi hangat. Sebagian energi panas matahari akan diserap oleh bumi, sebagian lagi akan dipantulkan, dan sebagian juga akan dilepas ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, disinilah efek rumah kaca akan terjadi, yaitu proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu ini memerangkap panas di bumi. Dan efek rumah kaca ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi, karena tanpa gas-gas tersebut, kehidupan di bumi tidak akan menjadi ada. Jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu permukaan bumi dapat mencapai min 18 derajat Celcius. Berarti bumi akan dingin sekali. Dalam jumlah normal, keberadaan gas rumah kaca ini mendukung berlangsungnya kehidupan di bumi. Namun, penduduk bumi semakin padat, aktivitasnya makin tinggi, secara tidak langsung kita melakukan hal-hal yang menambah panasnya bumi, misalnya aktivitas kita sehari-hari untuk memasak, kemudian naik kendaraan bermotor, dan juga penggunaan listrik setiap hari, bahkan kegiatan industri-industri besar. Hal ini akan meningkatkan suhu bumi secara tidak wajar, dan disebut dengan pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming merupakan fenomena atau juga proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap. Pemanasan global ini dapat memicu terjadinya perubahan iklim di bumi. Suhu permukaan bumi telah menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir ini. Peningkatan ini sepertinya kecil, namun dampaknya ternyata cukup besar bagi bumi dan kehidupan di bumi. Gejala ini dapat diamati dan dirasakan, misalnya pergantian musim yang tidak dapat diprediksi, banjir dan kekeringan di wilayah yang biasanya tidak terkenal, juga sering terjadi angin puting beliung, terumbu karang yang memutih. Dari segi kesehatan pun sekarang berdampak pada adanya penyakit malaria, kemudian demam berdarah. Yuk kita lihat sekarang apa penyebab pemanasan global. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa bumi kita itu secara alami sudah terjadi efek rumah kaca atau greenhouse effect. Namun aktivitas manusia akan menambah panasnya bumi. Itulah yang menyebabkan bumi semakin panas atau pemanasan global. Penyebabnya adalah yang pertama, emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Penyebab berikutnya adalah kebakaran hutan yang menghasilkan banyak karbon dioksida. Penyebab berikutnya adalah penggundulan hutan atau deforestation. Hutan yang gundul tidak mampu menyerap karbon dioksida sehingga menambah pemanasan bumi. Berikutnya adalah emisi karbon dioksida atau pengeluaran karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Penggunaan hairspray, AC, kulkas juga akan menghasilkan gas CFC di udara yang akan menambah pemanasan global. Berikutnya, kotoran hewan juga menjadi penyebab terjadinya pemanasan global karena kotoran hewan menghasilkan gas metana atau CH4. Dan berikutnya, pupuk kimia yang digunakan oleh petani akan menghasilkan gas dinitrooksida. Nah, sekarang marilah kita lihat dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia di bumi.
Dampak pemanasan global yang pertama adalah temperatur bumi yang semakin tinggi. Meningkatnya suhu permukaan bumi dalam kurun waktu 1 abad terakhir telah mengubah cuaca dan iklim di berbagai wilayah bumi, terutama di daerah kutub utara, sehingga mengakibatkan gunung-gunung es akan mencair dan akan lebih sedikit es yang terapung di laut. Juga curah hujan akan meningkat dan badai akan lebih sering terjadi. Air tanah juga akan lebih cepat menguap sehingga beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin pun akan bertiup lebih kencang dari pola yang berbeda-beda sehingga terjadi angin puting beliung yang lebih besar. Juga pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Terjadi hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim di beberapa wilayah. Dampak yang kedua adalah mencairnya es di kutub yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Dampak berikutnya adalah kepunahan spesies yang semakin meluas. Sebagai contoh, misalnya beruang kutub di kutub utara menurun karena kesulitan mendapatkan makanan akibat berkurangnya lapisan es. Dahulu, beruang untuk mendapatkan makanannya, dia hanya perlu berjalan di lapisan es yang tebal. Namun saat ini, beruang harus berenang di es yang mencair untuk mendapatkan makanan. Begitu juga populasi penguin di daerah Antartika menurun sekitar 30% karena berkurangnya habitat. Dampak berikutnya adalah hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang menyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi terumbu karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Dampak berikutnya adalah gagalnya panen secara besar-besaran. Dampak berikutnya adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi manusia dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Demikianlah beberapa contoh dari dampak pemanasan global atau global warming. Nah, agar pemanasan global atau global warming ini tidak terjadi semakin parah, maka ada upaya-upaya menanggulangi pemanasan global. Apa itu? Upaya penanggulangan pemanasan global yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Upaya yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Indonesia melalui Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral sudah bertekad mencari terobosan baru, yaitu dengan pemanfaatan biogas sebagai alternatif pengganti penggunaan bahan bakar fosil atau batu bara untuk pembangkit listrik dan industri. Biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbaharui seperti tanaman dan hewan. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar. Ini dengan dilakukan dengan cara apabila kita pergi ke sekolah, ke kantor, atau ke manapun kita pergi, bisa lebih sering menggunakan transportasi umum, supaya pengeluaran gas karbon dioksida dari kendaraan bisa berkurang jauh lebih banyak. Upaya yang ketiga adalah mengurangi deforestation atau penggundulan atau pembakaran hutan untuk lahan-lahan pemukiman dan lahan industri. Yang keempat adalah mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan berikutnya adalah mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Itulah contoh-contoh yang dapat diupayakan untuk menanggulangi pemanasan global. Akhirnya, yuk kita selamatkan bumi kita dengan melakukan aktivitas sehari-hari yang lebih cerdas.
Apa yang sudah kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global?